Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Deviani, NIM 220601500010 dari kelas A Prodi PPKN. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori fungsi negara menurut para ahli dan bagaimana implementasi teori fungsi negara di Indonesia. Nah, yang pertama, teori fungsi negara menurut para ahli. Menurut Mo Kusnaldi, dia berpendapat bahwa fungsi negara terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, menegakkan politik, hukum dan ketertiban, dan menuntut kesejahteraan. Untuk mencapai tujuan dan keinginannya, kebijakan harus dilakukan untuk mencegah konflik sosial. Yang kedua, menurut Maryam Budiarjo, setiap negara memiliki kemampuan yang minim, menerapkan kontrol untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah konflik dalam masyarakat, untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memfasilitasi aspek pertahanan dan keamanan untuk mempertahankan diri dari serangan eksternal dan internal, dan keadilan bagi seluruh warga negara melalui lembaga peradilan dan konstitusi negara yang ada. Yang ketiga, menurut Goodnow, seorang pakar politik Amerika menunjukkan bahwa fungsi negara memiliki dua tugas utama. Yang pertama, pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan, dan yang kedua, keputusan politik adalah kebijakan nasional pada waktu tertentu untuk seluruh masyarakat, dan kebijakan politik harus dilaksanakan untuk mencapai keputusan politik. Yang keempat, menurut Montesquieu, pakar nasional Prancis Montesquieu menekankan bahwa fungsi negara terdiri dari tiga tugas utama, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Fungsi legislatif mengharuskan negara membuat undang-undang, fungsi penegakan di mana negara menegakkan hukumnya, fungsi yudisial memantau kepatuhan terhadap semua peraturan. Nah, menurut John Locke, filsuf Inggris John Locke membagi negara menjadi tiga fungsi. Fungsi negara yang ditemukan oleh John Locke dikenal dengan teori pemisahan kekuasaan yang meliputi cabang legislatif, eksekutif, dan federal. Fungsi legislatif di mana negara memiliki fungsi membuat undang-undang, dan fungsi eksekutif penerapan peraturan, dan yang terakhir fungsi federal berurusan dengan urusan luar negeri, perang dan perdamaian. Yang kedua yaitu implementasi teori fungsi negara di Indonesia. Adapun tujuan negara Republik Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945, tujuan negara Indonesia. Tujuan-tujuan ini secara tidak langsung mempengaruhi fungsi negara. Pada alinea keempat disebutkan ada 4 tujuan berdirinya negara Republik Indonesia, yaitu yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial. 4 tujuan di atas tentu bukan catatan di atas kertas belaka. Harus ada usaha yang dilakukan tidak hanya oleh pemerintah tetapi juga warga Indonesia agar tujuan itu tercapai. Tujuan-tujuan ini secara tidak langsung memengaruhi fungsi negara. Terdapat beberapa fungsi utama yang perlu dilakukan sesuatu negara terlepas dari ideologinya oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Fungsi-fungsi negara tersebut yaitu yang pertama, melaksanakan ketertiban. Fungsi negara sebagai penertiban yaitu untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan di dalam masyarakat sehingga masyarakat tetap stabil. Yang kedua, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Nah, fungsi ini dianggap sangat penting terutama bagi negara-negara baru. Pemerintah Indonesia menerapkan fungsi ini ke dalam bentuk repalitar atau rencana pembangunan 5 tahun. Dan yang ketiga, pertahanan. Nah, ini untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar. Untuk menjaga kondisi keamanan, negara memfasilitasi angkatan perangnya dengan peralatan yang lengkap beserta peralatan pertahanannya. Dan yang terakhir, menegakkan keadilan. Fungsi ini diharapkan dapat menciptakan supremasi hukum. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.